Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok kelima akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi hak asasi manusia. Sebelum kami menjelaskan materi tentang hak asasi manusia, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang pertama. Perkenalkan, nama saya Sufindari Sinta Pramesti. Perkenalkan, nama saya Aidina Putri Naza. Perkenalkan, saya Miranda Arman Fuadi. Perkenalkan, nama saya Maria Dominika Medina. Perkenalkan, nama saya Novi Karamadania. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya yang telah memberikan izin dan memfasilitasi kami dalam proses pembuatan makalah ini. Yang kedua, kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan izin kepada kami dalam proses penyusunan makalah ini. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD, HIP, ST, MKes, Ibu ASEAN, IN, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang telah membimbing kami selama proses penyusunan makalah ini. Berikut ini adalah jajaran rektor, dekan, dan kepala departemen Universitas Brawijaya. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Hak adalah unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, di mana penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang berkaitan antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh, terutama hak asasi manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sampai kini masih sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. Hak asasi manusia ini diperoleh bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran seseorang di dalam kehidupan masyarakat. HAM berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Maka dari itu, sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sudah selayaknya Indonesia mengatur perlindungan hak asasi manusia ke dalam konstitusinya. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau fundamental manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan bukan sebagai pemberian dari penguasa. Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar atau fundamental dalam hidup dan kehidupan manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang kodrati dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Konsep hak asasi manusia universal. Hak asasi manusia tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik hak yang dimiliki manusia ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada yang paling penting antara karakteristiknya. Oleh karena itu, karakteristik hak bersifat saling mengikat antar komponen. Pertama, bersifat universal, universality. Artinya, universalitas hak tidak dapat berubah atau tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Hak asasi manusia bersifat umum, semua orang tanpa terkecuali mendapatkannya secara cuma-cuma dan bukan karena kedudukan atau jabatan yang diimbannya.
Kedua, martabat manusia, human dignity. Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia tanpa terkecuali, dari dalam kandungan hingga manusia tersebut mati. Kemudian, pandangan hak asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia di Indonesia bermuara dari ideologi Pancasila. Bermuara pada ideologi Pancasila maksudnya, yaitu pelaksanakan hak asasi sehingga harus diperhatikan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan di dalam ideologi Pancasila. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam pelaksanakan HAM di Indonesia tidak diwujudkan dengan sebebas-bebasnya, tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan kebenaran dan bertitik tolak dari kebenaran itu, maka dapat dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hak asasi sebagai berikut. Pertama, pada sila ke-1, HAM dirumuskan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan agama tanpa adanya unsur paksaan serta bebas menentukan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, HAM yang terkandung di dalam sila kedua ialah suatu sikap saling mengakui terkait persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Ketiga, sila ketiga ialah masyarakat Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bersama di atas segala kepentingan pribadi masing-masing. Keempat, inti dari sila keempat ialah setiap elemen masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Dan yang terakhir, sila kelima. Sila kelima yaitu masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengembangkan perbuatan yang luhur sehingga mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, bersikap adil antara sesama manusia atau sesama masyarakat Indonesia, menghormati serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Asasi manusia. Undang Dasar 1945 mengenai HAM ada di pula secara tersingkat dan uraian mengenai hak asasi manusia kadang-kadang sangat singkat. Karena penyusunan UUD 1945 sangat singkat untuk menyambut rencana kemerdekaan kemudian hari. Masalah-masalah akan tetapi hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak asasi manusia ada dicantumkan dengan tegas secara tersurat maupun secara tersirat. Dan uraian mengenai hak asasi manusia ini kadang-kadang sangat singkat karena penyusunan UUD 1945 sangat singkat untuk menyambut rencana kemerdekaan di kemudian hari. Singkatnya, penyusunan UUD Negara Indonesia tidak cukup waktu untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi, termasuk tentang masalah hak asasi manusia ini. Akan tetapi, dengan UUD 1945 yang bersifat singkat, super luas, dan lentur serta dinamis, serta kemudian hari dapat menyesuaikan diri dengan dinamika serta perubahan, perkembangan, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi perubahan dan perkembangan tersebut. Berikut adalah contoh di kasus yang kami contohkan.
Ada seorang TKI disiksa di Malaysia bernama Siti Musliah. Saat ini harus menjalani perawatan rumah sakit di Meranggen, Demak. Tubuh Siti penuh bekas luka penyiksaan. Berikut ini adalah studi kasus yang kami contohkan. Ada seorang TKI disiksa di Malaysia bernama Siti Musriah. Saat ini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Meranggen, Demak. Tubuh Siti penuh bekas luka penyiksaan, daun telinga sebelah kanan Siti cacat. Wanita berusia 3 tahun mengaku tidak tahu masalahnya kerap dipukuli majikannya saat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Ia menjelaskan, saya tidak tahu kesalahan saya setiap hari dipukuli. Saya tidak tahu kesalahan saya setiap saya dipukul dengan tongkat, payung, dan benda keras lainnya. Dengan penyiksaan tiada henti. Berikut adalah analisis studi kasus. Yang pertama adalah melanggar hak bebas dari penyiksaan maupun hukuman yang kejam. Yang kedua, melanggar Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2 tentang hak-hak dan kewajiban asasi warga negara. Yang ketiga, kasus tersebut termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan, yaitu penyiksaan. Yang keempat, dasar hukum yang dilanggar adalah sila Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di dalamnya terdapat tindakan perbudakan dan penyiksaan. Kemudian, solusi terhadap kasus. 1. Sebagai warga negara yang bekerja di luar negeri, apabila mengalami suatu tindakan kekerasan dalam bekerja, diharapkan mampu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Kedua, sebagai korban hendaknya berkonsultasi dan meminta perlindungan kepada perwakilan kedutaan besar yang terdapat pada negara yang bersangkutan. Yang terakhir, hendaknya sebagai pemerintah mensosialisasikan langkah-langkah yang dapat diambil jika mengalami tindak kekerasan dalam bekerja. Kesimpulan, hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pandangan universal absolut mengenai HAM artinya menempatkan HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam berbagai bentuk international Bills of Human Rights dengan tidak mempertimbangkan faktor dan konfigurasi sosial budaya serta konteks, ruang, dan waktu yang melekat pada masing-masing negara atau bangsa. HAM tersebut memiliki karakteristik sendiri. Karakteristik hak yang dimiliki manusia ini tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada yang paling penting antar karakteristiknya. Oleh karenanya, karakteristik HAM bersifat saling mengikat antar komponen.
Saran yang dapat kita ambil berdasarkan penjabaran materi di atas adalah bahwa di zaman yang modern seperti sekarang, masalah hak asasi manusia sekecil apapun harus mendapatkan keadilan. Sebagai makhluk sosial, kita harus peka terhadap lingkungan maupun diri kita sendiri jika terjadi pelanggaran HAM di lingkungan sekitar kita. Hal yang dapat dilakukan jika menemui pelanggaran HAM adalah dapat melapor kepada pihak yang berwenang. Di Indonesia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menegakkan HAM, diantaranya adalah membentuk Komisi HAM serta membuat peraturan tentang hak asasi manusia dan menetapkan sanksi bagi yang melanggar. Dan diharapkan pemerintah dapat lebih tegas lagi dalam menangani kasus-kasus hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam proses penyusunan makalah ini. Jadi, kami dari kelompok 5 akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan dengan cara raise hand terlebih dahulu. Untuk Saudara Agnes, kami persilakan untuk bertanya. Apakah hukuman mati yang diterapkan di berbagai negara termasuk wujud pelanggaran terhadap HAM? Jelaskan alasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Saudara Aisyah Faras, kami persilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai hak asasi manusia. Nah, untuk sekarang ada salah satu kasus yang sedang banyak dibicarakan baru-baru ini, yaitu ada namanya tragedi Kanjuruhan, di mana tragedi ini sendiri merupakan tragedi kematian akibat kericuhan antar supporter dan aparat yang memakan korban kurang lebih 180 jiwa. Kira-kira menurut kalian, apakah tragedi ini masuk ke dalam indikasi pelanggaran hak asasi manusia? Jika iya, mengapa bisa disebut pelanggaran? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami meminta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Saudara Agnes yang akan dijawab oleh Novi Eka. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Agnes. Hukuman mati jelas melanggar hak asasi manusia dan juga konstitusi. Secara normatif, hukuman mati melanggar hak hidup yang seharusnya dilindungi, bahkan tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun dan oleh siapapun. Secara esensial, hukuman mati pun tidak menjawab apapun. Mungkin akan ditambahkan oleh Maria. Izin
menambahkan jawaban dari pertanyaan Agnes. Jadi pidana mati juga merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia. Dari zaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan suatu tindak kejahatan. Hingga Juni 2006, hanya 68 negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati termasuk Indonesia. Dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek hukuman mati. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk Saudara Agnes, apakah jawaban yang kami berikan bisa diterima? Bisa. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari Aisyah Faras yang akan dijawab oleh Miranda Arman. Baik, izin menjawab. Jadi jawabannya dari pertanyaan Aisyah Faras adalah iya, termasuk pelanggaran HAM. Indikasi itu muncul karena telah melanggar undang-undang dan bisa dilanjut oleh rekan saya, Sufin. Baik, polisi yang melakukan hal tersebut telah melanggar 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Dalam Perkapolri tersebut diatur bahwa saat melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas atau anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku Code of Conduct. Salah satunya yaitu pada huruf C yang berbunyi tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, membantu melakukan penegakan terhadap pelanggaran hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan. Kekerasan berupa pemukulan atau tendangan oleh aparat kepada massa, pengunjuk rasa atau masyarakat yang tidak sesuai dengan prosedur sangat tidak dibenarkan. Menurut pasal 351 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum menyatakan bahwa penganiaya diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dalam bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian dari kami. Apakah ada tambahan? Baik, untuk Saudara Aisyah Faras, apakah jawaban yang kami sampaikan bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.